silakan Ustaz. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatiddin rahimakumullah. Pada sesi pertama tadi sudah kita sebutkan tentang sebuah ikrar yang kita sampaikan. Ya, tentunya ikrar itu akan bermakna jika ucapan lisan kita itu benar-benar muncul dari dalam hati kita. Di mana ikrar itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahwiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, kurbanku, hidupku dan matiku itu hanyalah Allah, Tuhan pemelihara seluruh alam. Kata nusuk yang biasa diartikan sebagai ibadah itu menunjukkan kepada bahwa ibadah yang paling utama itu adalah ibadah dalam bentuk kurban. Tadi sudah kita singgung di peradaban-peradaban manusia yang lain di dunia, masalah kurban ini tidak asing, akrab. Mereka kurbankan binatang untuk apa yang mereka sebut sebagai Tuhan. Bahkan orang-orang di zaman jahiliyah, ya, di mana Rasulullah SAW hidup di tempat itu, yaitu di Mekah, mereka biasa untuk berkurban demi berhala-berhala mereka. Ya, entah itu onta atau binatang-binatang yang lain. Maka Allah pun mengatakan, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Sesungguhnya yang Allah haramkan itu hanyalah pertama bangkai, dua darah, yang ketiga daging babi, dan yang keempat adalah apa-apa yang diteraki untuk selain Allah. Untuk yang keempat ini tertuju kepada binatang-binatang kurban yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di dalam rangka mempersembahkan binatang itu kepada ilah-ilah mereka. Ya, mereka sebut demi Lata, demi Uzza, demi Manat, demi Hubal, atau dengan yang lain-lain. Nah, sehingga binatang yang dikorbankan untuk berhala-berhala itu ya tidak boleh untuk kita konsumsi. Artinya binatang itu menjadi haram. Nah, ini contoh bahwa di dalam tradisi masyarakat jahiliyah kebiasaan kurban itu memang sudah dilakukan. Di masyarakat lain juga demikian. Bahkan di sekitar kita sampai saat ini pun kurban masih banyak kita jumpai. Di mana ada yang dilarung di laut, ada yang ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, ada di tempat-tempat tertentu, bahkan di kuburan-kuburan. Nah, mereka mempersembahkan makanan itu atau binatang itu kepada apa yang mereka sebut sebagai Tuhan. Ya, mungkin istilah lain yang bau rekso atau leluhur dan sebagainya. Tapi itulah bentuk kurban-kurban yang dilakukan oleh banyak kalangan manusia. Nah, ibadah kurban ini tidak dihapus di dalam Islam. Hanya saja diatur tata caranya. Mana korban yang benar, mana korban yang salah. Di antara korban yang benar tadi adalah korban yang semata-mata untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging-daging korban itu dan juga darah-darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Jadi ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Dalam wujud apa? Dalam bentuk kita menyembelih binatang yang halal tadi dengan niat karena Allah. Maka di sini ada beberapa jenis kurban di dalam Islam. Yang pertama adalah kurban yang berkategori wajib. Yang kedua adalah kurban yang berkategori sunnah. Ya. Yang berkategori wajib antara lain itu adalah kurban hadyu. Ya, hadyu itu adalah kurban yang disembelih oleh orang yang beribadah haji di tanah haram untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kategorinya wajib. Ya. Kemudian yang kedua adalah ya, kurban nadar. Nadar ini juga berkategori wajib.
Misalnya ada orang bernadar mau berkurban, maka hukumnya menjadi wajib. Nah, akan kita bahas kurban haju. Kurban haju ini adalah kurban yang secara khusus wajib dilakukan oleh orang yang berhaji dengan sebab-sebab tertentu. Sebabnya antara lain karena melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu dalam ibadah haji, maka wajib dia berkurban. Kemudian mungkin karena dia melakukan jenis haji tertentu, maka dia wajib berkurban. Contoh, kalau orang melakukan haji tamattu, maka dia wajib berkurban. Ini wajib, ya. Kalau orang melakukan haji kiron, maka dia wajib berkurban. Ini wajib. Kalau orang melakukan haji ifrad, maka tidak wajib berkurban. Ya, kalau dia berkurban maka kategori sunnah. Nah, ini contoh kurban yang wajib dalam bentuk haju. Ya, dilaksanakan oleh orang yang berhaji ketika mereka di tanah haram tersebut. Ya, ketentuan antara haju itu nanti akan berbeda dengan udhiyah, yang mana udhiyah ini kurban yang bagi Nabi adalah wajib, bagi umatnya adalah sunnah. Nah, kemudian yang kedua, ada korban yang sunnah. Ya, tadi wajib ada dua jenis, yaitu haju dan nadar. Ya. Kemudian korban yang sunnah. Korban yang sunnah itu antara lain adalah korban udhiyah, yaitu korban yang dilakukan oleh orang yang tidak sedang berhaji atau yang berhaji, ya, yang tidak dalam melaksanakan kewajiban sebagai haju. Misalnya di Mina, misalnya dia berkorban bukan karena haju tetapi karena sunnah saja. Atau orang yang nggak berhaji di hari Idul Adha, hari Nahr, mereka menyembelih binatang kurban, ya, bukan wajib tapi sebagai sunnah. Itu contoh. Kemudian yang ketiga, kurban dalam bentuk akikoh, ini juga sunnah, yaitu kurban mengorbankan binatang pada saat kelahiran anak pada hari yang ketujuh dari kelahirannya, maka dia wajib berkurban juga, ya, disunahkan berkurban dalam bentuk akikoh, ya. Kemudian berikutnya adalah kurban untuk walimah nikah, ini juga berkategori sunnah, di mana Nabi SAW katakan aulim walau bisyatin, adakan walimah walaupun dengan berkurban seekor kambing. Ya, nah ini sebagian ulama juga menyatakan wajib berkurban untuk walimah nikah, ini wajib karena Nabi SAW perintahkan aulim walau bisatin, sembelihlah binatang kurban walaupun hanya satu ekor kambing. Nah, maka sebagian memahami itu adalah wajib. Kemudian ada yang lain banyak, ya, di dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada di zaman Nabi SAW dan setelahnya di masa-masa tertentu, seperti kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu yang ternyata malaikat, itu menyembelih binatang untuk hidangan bagi tamunya dalam rangka ikramud duyuf. Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar ketika berkunjung kepada salah seorang sahabat juga disembelihkan seekor kambing, itu juga disebut sebagai kurban dan yang berkategori sunnah. Nah, disinilah pentingnya kurban itu bagi kita sebagai sebuah ibadah yang nilainya itu tinggi sekali, bentuknya pengorbanan darah. Walaupun Allah tidak menerima darahnya, tidak menerima dagingnya, nah, tapi yang diterima Allah adalah ketakwaan kita. Nah, maka disinilah kebiasaan berkorban itu memang sudah sering dilakukan di dalam Islam sejak awal. Ya, baik yang berkategori wajib seperti haju atau nadar, atau yang bersifat sunnah di dalam hari raya Idul Adha, atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, maka di sini kalau kita melihat pada kebiasaan Islam itu, maka semua yang kita lakukan dalam menyembelih binatang itu hendaklah benar-benar atas dasar takwa kepada Allah. Dasarnya takwa, walaupun mungkin dagingnya kita makan sendiri untuk kebutuhan keluarga kita, atau mungkin kita simpan sebagai bekal-bekal perjalanan, tapi kita lakukan dengan, ya, niat yang ikhlas kepada Allah. Dan wujudnya niat yang ikhlas kepada Allah itu pertama adalah, ya, ketika kita menyembelih di atas namakan Allah,
bismillah, wallahu akbar misalnya. Nah, maka ini menjadi sebuah ibadah ya. Walaupun yang kita lakukan sunnah tapi ibadahnya mempunyai nilai yang tinggi. Nah, kemudian di antara korban-korban yang kita lakukan tadi, ada korban yang bisa kita lakukan secara sendirian, ada pula korban yang bisa kita lakukan secara berserikat. Ya. Korban sendirian artinya satu orang mengorbankan satu binatang. Entah itu binatang yang besar seperti unta atau sapi atau kambing. Atau kalau menurut Ibnu Hazm tadi binatang-binatang lain yang halal dagingnya, baik itu unggas maupun yang berkaki 4 ya. Bisa juga dengan berserikat dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Berserikat artinya berkumpul beberapa orang untuk berkurban karena dasarnya mungkin uangnya nggak cukup, atau bisa jadi uangnya cukup tapi binatang yang tersedia nggak cukup, sehingga beberapa orang berkumpul untuk melakukan penyembelihan binatang korban tersebut ya. Atau mungkin ada kasus sebagian orang pengen berkorban, sebagian lagi nggak ingin berkorban tetapi ingin mendapatkan daging. Misalnya penjual bakso ya, dia nggak berkorban tetapi ikut urunan, yang lain berkorban ya. Yang satu tadi untuk jualan bakso itu ya nggak seperti itu ya, dengan cara berserikat dan macam-macam. Nah, ini diantara ketentuan-ketentuan di dalam korban tersebut ya. Jadi baik korban itu bersifat wajib maupun korban itu bersifat sunnah, ya tetap mengikuti pada prinsip dasar, prinsip utama. Semuanya kita tujukan di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah ya, takarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi apa yang kita korbankan dari binatang itu akan menjadi sia-sia jika ya tidak di dalam rangka untuk takarrub kepada Allah ya. Nah, orang-orang Mekah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang banyak berkorban, ibaratnya mereka nggak ngeman terhadap harta mereka untuk dikorbankan kepada ilah-ilah mereka dalam bentuk berhala-berhala itu. Ada yang namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, nah, dan yang lain-lain yang sekitar jumlahnya sekitar 360 berhala di sekitar situ. Mereka orang yang loyal untuk berkorban, hanya saja niatnya bukan karena Allah. Nah, ini yang harus dicatat. Nah, di dalam tradisi kita atau dalam ajaran kita ada yang berkategori wajib, ada yang berkategori sunnah, tetapi dalam hal niat nggak ada beda. Semuanya di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Silahkan kita makan dagingnya, baik untuk memberi makan keluarga atau untuk disodakohkan kepada orang lain, atau kita simpan sementara untuk kita jadikan sebagai bekal-bekal perjalanan nanti di kemudian hari, itu dipersilahkan. Tetapi jangan dilupa bahwa semuanya harus diniatkan hanya karena Allah. Jangan sampai ada niat-niat selain itu, misalnya kita korban untuk yang menunggu kepada laut selatan, kita korban untuk penunggu tempat keramat, kita korban untuk arwah leluhur. Nah, itulah yang menghilangkan nilai dari korban tersebut ya, baik itu yang berkategori wajib maupun berkategori sunnah ya. Baik.